Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban barakan fi kama yuhibbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wafilah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih diberikan banyak nikmat, termasuk disampaikan usia kita sampai di bulan Ramadan, bulan di mana bulan ini disebut sebagai musim seminya orang beriman. Dan itu patut kita syukuri. Kenapa? Karena orang-orang dahulu, orang-orang soleh terdahulu, para sahabat itu sudah mempersiapkan bulan Ramadan dari 6 bulan sebelum bulan Ramadan. Dan 6 bulan setelahnya mereka khawatir apakah amal mereka cukup, atau bahkan apakah amal mereka diterima atau Allah ridho atau tidak atas amal-amal mereka. Tentu itu sebuah mentalitas yang perlu kita teladani. Berbicara mengenai Ramadan tentu tidak hanya berbicara mengenai saum, tidak hanya berbicara mengenai sahur ataupun sholat tarawih dan lain-lainnya. Namun berbicara Ramadan tentu ada yang harus kita perhatikan, yaitu sebuah amalan, bagaimana sebuah amalan itu dapat mendatangkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Karena perlu digarisbawahi bahwasannya salah satu ciri Ramadan yang berhasil, saya ulangi, salah satu ciri Ramadan yang berhasil ialah ketika kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah salah satu tujuan yang harus kita kejar yang pertama dan utama. Selain tentu ada fadilah-fadilah lain yang tentu kita harapkan dapat di bulan Ramadan. Apakah hal tersebut? Yaitu bagaimana cara kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Tentu banyak amalan yang mendatangkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Namun yang utama yang tentu kita ketahui ialah zikir istighfar, zikir yang bisa mendatangkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ya, istighfar ini sendiri tentu tidak asing bagi kita semuanya, dan amalannya mungkin ringan di mulut tapi sulit di hati, teman-teman sekalian. Mengapa kita perlu beristighfar? Manusia mana memang yang bisa dibilang merasa sedikit dosanya? Ya, tentu kita merasa sebagai manusia beriman tentu memiliki banyak dosa yang harus kita akui kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, apabila dosa kita ibaratkan atau Allah wujudkan ya dalam bentuk titik hitam di wajah, atau Allah wujudkan dalam mungkin belatung di wajah, mungkin wajah kita akan sangat menjijikan di mata orang lain. Ya, mengapa wajah kita tidak menjijikan? Karena Allah berusaha menutupi aib-aib kita. Oleh karena itu, salah satu cara berterima kasih kepada Allah selain beramal soleh yaitu kita beristighfar sebanyak mungkin. Karena memang dosa kita tentu banyak dan Allah sudah memfasilitasi ampunan tersebut, salah satunya melalui zikir istighfar. Dan mengapa kita perlu beristighfar? Ada kisah unik dari Imam Hasan Al-Basri. Ya, beberapa orang pernah datang ke beliau. Ya, ada yang bertanya kepada beliau, "Syekh, saat ini sedang kemarau panjang, tidak ada hujan. Apakah ada amalan yang mampu mengatasi hal tersebut?" Jawaban Syekh Hasan Al-Basri ialah istighfar. Kemudian ada lagi yang datang, "Syekh, kami sedang kesulitan keuangan, ekonomi sedang sulit. Apa yang harus kami lakukan? Apakah ada amalan yang bisa mengatasi hal tersebut?" Lalu beliau menjawab, istighfar. Kemudian, "Syekh, apakah ada amalan yang membukakan rezeki? Ya, karena kami sedang kesulitan harta, kesulitan ekonomi, rezeki sedang seret gitu. Apa amalan yang harus kita lakukan?" Tetap beliau menjawab lagi-lagi istighfar. Lalu ada lagi yang bertanya, "Syekh, kami sudah nikah sejak lama, namun kami masih belum dikaruniai anak. Apakah ada amalan yang mendatangkan hal tersebut?" Lalu Syekh itu menjawab, beristighfar. "Syekh, panen kami gagal. Ya, apakah ada amalan yang membuat tanah kami bisa subur sehingga panen kami berhasil setelahnya?" Lalu Syekh tersebut menjawab, istighfar.
Ternyata semua masalah ialah dijawab dengan istighfar. Lalu ada yang bertanya, orang-orang di situ ada yang bertanya, Syekh, mengapa semua jawabannya hanya istighfar? Ya, yang datang semua jawabannya istighfar. Ya, ternyata Syekh itu menjawab, ini bukan jawabanku, namun ini ialah jawaban dari Al-Quran, itu pada surah Nuh. Ya, faqul a'udzubillahi minasyaitonirrajim, faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwali wa banina wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Sehingga aku berkata kepada mereka, mohonkanlah ampun kepada Tuhan kamu, sungguhnya Ia adalah Maha Pengampun. Dan sekiranya kamu berbuat demikian, beristighfar, Ia akan menghantarkan hujan yang lebat kepada kamu, dan Dia akan memberikan kepada kamu banyaknya harta kekayaan serta anak pinak. Dan Ia akan mengadakan bagi kamu kebun-kebun tanaman serta mengadakan bagi kamu sungai-sungai yang mengalir di dalamnya. Masya Allah. Jadi Syekh tersebut ternyata menjawab sesuai dengan Quran atau petunjuk hidup kita, yaitu pada surah Nuh tadi. Kemudian terakhir, ya, ada kisah unik juga yang tentu ini banyak yang sudah tahu, ya, mengenai kisah Imam Ahmad yang pada saat itu bisa dibilang tanpa alasan, diriwayatkan ya, tanpa alasan beliau tiba-tiba ingin safar ke suatu daerah. Ketika safar tentu perjalanan jauh. Saat itu sampailah beliau di sebuah masjid pada waktu Isya, dan beliau sholat berjamaah di masjid tersebut. Setelah beliau sholat, kemudian beliau berniat untuk beristirahat di masjid tersebut, ya, setelah perjalanan jauh. Tentu rasa lelah sudah mengiringi. Namun ternyata niat tersebut digagalkan oleh orang di masjid tersebut dikarenakan memang tidak diizinkan. Akhirnya beliau coba berpindah di selasar masjid di luar, namun tetap diizinkan. Ya, diusirlah Syekh, padahal ini orang yang mulia luar biasa, ya, yaitu Imam Ahmad bin Hanbal, salah satu ulama fikih besar, ulama besar yang menghasilkan salah satu mazhab. Dan tidak ada yang tahu tersebut karena memang tidak ada media sosial saat itu. Jadi saat itu beliau hendak beristirahat dari safar, namun tidak diizinkan. Ya, pada akhirnya beliau bertemu salah satu orang, ya, diizinkan. Bagaimana kalau engkau menginap di rumahku meskipun rumahku kecil? Akhirnya diajaklah ke kediaman orang tersebut, ya, dan Imam Ahmad melihat orang tersebut sedang membuat roti, karena memang pekerjaan beliau ialah membuat roti. Saat membuat roti, beliau kagum. Mengapa kagum? Karena saat membuat roti, beliau terus beristighfar ketika mengambil tepung, ketika mengadon tepung. Semua proses pembuatan roti beliau sambil beristighfar. Tentu ini mengundang tanya bagi Imam Ahmad. Ya, mengapa dia begitu konsisten untuk beristighfar? Lalu ketika ditanya, sejak kapan engkau melakukan ini? Ya, sudah lama. Jadi sudah sangat lama dilakukan ini, di sebuah rutinitas yang beliau lakukan, yaitu beristighfar. Mengapa engkau beristighfar? Ya, tukang roti ini menjawab, ya, sejak beristighfar, ya, semua doa yang aku panjatkan terkabul. Namun ada satu doa yang belum terkabul. Ya, hanya ada satu doa yang belum terkabul. Apa itu? Yaitu beliau ingin bertemu Imam Ahmad, ulama yang sangat ingin beliau temui, ya, sangat ingin beliau menuntut ilmu kepadanya. Dan Masya Allah, karena sebab doa orang ini yang membawa Imam Ahmad sampai rela jauh safar dan akhirnya bertemu orang yang beristighfar ini. Jadi luar biasa, ya. Jadi istighfar ini bisa jadi salah satu sarana, ya, agar doa kita terkabul. Karena mudah bagi Allah, ya, mudah bagi Allah untuk menurunkan karunia Allah, ya. Namun barangkali karunia itu terhalang karena dosa-dosa kita. Jika kita ibaratkan ketika kita naik mobil,
Ya, jika kaca depan mobil itu akan kotor, tentu akan menghalangi jalan. Dan hati nggak tenang, hati tidak akan tenang. Jalannya ada, namun karena terhalang, hati jadi tidak tenang dan tidak aman. Ya, jadi semoga dengan beristighfar, insya Allah banyak karunia Allah yang mudah datang kepada kita. Dan di bulan Ramadan ini ada salah satu waktu yang sangat dianjurkan untuk beristighfar, yaitu ketika waktu sahur. Namun besar sekali tantangan saat ini. Mengapa? Karena di saat waktu sahur, media-media yang kita tonton, bagi televisi ataupun yang lainnya, berlomba-lomba untuk menayangkan tayangan hiburan. Tentu ini berkebalikan dengan tujuan Ramadan kita. Dan salah satu tujuan tadi ialah mendatangkan ampunan. Bagaimana mendatangkan ampunan? Dan salah satu amalan yang sangat dianjurkan ketika bulan Ramadan ialah beristighfar di waktu sahur. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga amalan ini bisa kita laksanakan. Tentu tidak hanya di bulan Ramadan, tapi di bulan-bulan yang lainnya. Hadan wa yakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.